Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Santri kelas 12 MIA yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan yang baik ini, Ana akan melanjutkan untuk menjelaskan materi tentang pertumbuhan dan perkembangan. Pada kesempatan ini, kita akan membahas lebih jauh terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah peserta didik dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, peserta didik dapat memahami berbagai jenis hormon pertumbuhan dan perkembangan ya. Baik, kita akan mencoba membahas satu persatu, mulai dari tumbuhan dulu. Jadi, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan secara garis besar bisa kita kelompokkan menjadi dua. Ada faktor internal, yaitu yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Yang kedua adalah faktor eksternal. Tentunya ini berasal dari lingkungan, gitu ya, atau dari luar tubuh tumbuhan itu sendiri. Nah, apa saja yang mempengaruhi faktor internal? Yang pertama adalah gen. Yang mana gen ini merupakan materi pewarisan sifat dari induk, ya. Kemudian yang kedua ada hormon pertumbuhan, ya. Yang diantaranya ada yang disebut auksin, giberelin, sitokinin, asam absisat, gas etilen, asam traumalin, kalin, ya. Kemudian untuk faktor eksternal diantaranya dipengaruhi oleh nutrisi atau sumber makanan gitu ya. Yang kedua ada air ya, air. Kemudian yang berikutnya cahaya matahari, kelembaban, kemudian suhu, oksigen atau O2 dan derajat keasaman atau sering juga disebut dengan pH ya. Kita akan bahas satu persatu dulu mulai dari faktor internal ya. Jadi faktor internal tadi yang mempengaruhi pertumbuhan pada tumbuhan adalah hormon ya. Atau sering juga disebut dengan fitohormon karena hormon artinya ya hormon, fito itu tumbuhan ya. Jadi hormon tumbuhan. Nah, di antara hormon yang penting untuk kita pahami adalah hormon auksin. Ya, yang mana tempat produksi hormon ini biasanya di ujung akar, ujung batang, serta jaringan lain yang bersifat meristematis atau yang aktif membelah. Kemudian apa fungsinya? Fungsinya satu, merangsang pembelahan sel, aktivitas kambium. Ya, jadi kambium itu yang berada di antara xilem dan floem pada tumbuhan. Kemudian berfungsi juga sebagai pemanjangan tunas dan dominansi apikal. Jadi dominansi apikal ini terkait sekali dengan bagaimana tumbuhan itu bagian ujungnya terus tumbuh ya. Sehingga bagian yang lain akan terhambat. Jadi ini fungsi dari hormon auksin. Yang kedua, merangsang pembentukan buah, bunga, serabut akar dan akar lateral gitu ya. Kemudian yang ketiga, mencegah rontoknya daun, bunga dan buah ya. Ini adalah beberapa fungsi dari hormon auksin. Kita lanjut ke hormon berikutnya yaitu hormon giberelin. Jadi hormon giberelin ini tempat produksinya di semua bagian tumbuhan. Kemudian apa fungsinya? Yang satu memacu aktivitas kambium ya. Jadi kambium ini berfungsi untuk memperbesar batang dan biasanya kita akan dapatkan di tanaman dikotil ya. Kemudian yang kedua, memperbesar ukuran buah. Memperbesar ukuran buah. Yang ketiga, menghasilkan buah tanpa biji atau sering juga kita sebut sebagai partenokarpi. Biasanya kita kan sering beli buah semangka tanpa biji atau buah jambu biji ya,
tanpa biji atau sering juga disebut sebagai jambu kristal. Jadi yang berfungsi apa namanya dominan di situ adalah hormon giberelin. Kemudian yang keempat, fungsinya adalah mengakibatkan tanaman berbunga sebelum waktunya. Kemudian yang kelima, merangsang pertumbuhan tunas, daun, batang, dan pembentukan enzim amilase. Yang berikutnya ada yang disebut dengan hormon sitokinin. Jadi tempat produksinya biasanya di tempat jaringan yang aktif membelah gitu ya. Entah itu di ujung akar, ujung batang atau tunas gitu ya. Nah, sitokinin bisa kita lihat seperti ini ya tampilannya, hormonnya. Bisa kita beli di toko-toko pertanian. Jadi fungsinya adalah yang pertama menghambat proses penuaan, kemudian membantu perkecambahan biji, supaya bijinya cepat berkecambah ya kita kasih hormon sitokinin. Kemudian yang ketiga merangsang efek dominansi apikal oleh auksin ya, biar cepat apa namanya keluar kuncup ya. Kemudian yang keempat merangsang pemanjangan akar, pertumbuhan daun dan pucuk serta pembelahan sel ya. Oke, itu tadi. Nah, sekarang fitohormon yang berikutnya ada yang disebut dengan gas etilen. Tempat produksinya biasanya di jaringan buah yang sudah tua, ruas batang dan jaringan daun yang tua gitu ya. Jadi ingat yang tua-tua ya. Nah, biasanya ini sering kita pakai kalau ingin mempercepat matangnya atau masaknya suatu buah ya. Misalnya ketika kita semprotkan gas etilen ya, biasanya orang-orang yang jual pisang ketika mengambil pisang mentah supaya cepat matang ya, gas etilen ini yang disemprot gitu ya, supaya cepat matang gitu ya. Kemudian yang kedua fungsinya adalah mempertebal pertumbuhan batang ya. Itu saja fungsi yang perlu diingat terkait dengan gas etilen ya. Kemudian hormon berikutnya yang disebut dengan asam absisat ya, asam absisat. Jadi tempat produksinya di daun, batang dan buah yang masih muda ini. Tadi kalau yang gas etilen itu yang tua-tua, kalau ini yang masih muda. Nah, kita lihat di sini ya, ada tanaman yang menggugurkan daunnya. Jadi fungsi asam absisat ini yang pertama, menunda pertumbuhan atau mengalami dormansi namanya ya. Kalau tidak tumbuh ya, mengalami dorman. Kemudian memacu pengguguran daun, bunga dan buah. Ya. Kemudian menghambat pembelahan sel, kemudian merangsang penutupan stomata selama tumbuhan kekurangan air. Kemudian fitohormon berikutnya yang perlu juga kita pelajari ada yang disebut dengan asam traumalin ya, atau sering juga disebut dengan hormon luka ya. Nah, di mana tempat produksinya? Biasanya di jaringan kambium padat batang tumbuhan dikotil ya. Ingat, kalau yang berkambium di tumbuhan dikotil. Misalnya ketika kita memotong tanaman dikotil seperti ini, dia akan merangsang pembelahan sel pada bagian jaringan tubuh yang kita potong atau yang kita lukai ya, sehingga jaringan yang rusak digantikan dengan jaringan yang baru. Biasanya kalau kita misalnya tebang pohon bagian sini nanti akan ada banyak apa namanya batang-batang yang lainnya akan tumbuh gitu ya, percabangan batang gitu. Kemudian fitohormon berikutnya yang perlu juga kita bahas di sini ada yang disebut dengan kalin ya. Nah, kalin ini dikelompokkan lagi menjadi ada yang rizokalin yang berfungsi merangsang pertumbuhan akar, kemudian ada kaulokalin ya yang berfungsi untuk pertumbuhan batang, ada filokalin merangsang pertumbuhan daun, kemudian antokalin merangsang pertumbuhan bunga. Ya. Jadi ini tergantung di mana tempat beradanya gitu ya. Semoga diingat ya, ada rizokalin, kaulokalin, filokalin, antokalin. Baik, kita akan bahas sekarang interaksi antar hormon. Tadi kita bahas satu persatu hormon yang terkait dengan tumbuhan. Nah, sekarang kita akan coba membahas. Ternyata antara hormon satu dengan yang lain itu bisa bekerja sama ya atau berinteraksi untuk menghasilkan kondisi
tumbuhan itu sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, ketika auksin ya membantu fungsi gibberellin, jadi auksin ini bisa membantu fungsi gibberellin dalam pembentukan buah tanpa biji. Ya, jadi kita harus menggabungkan atau mengcombine gitu ya antara auksin dan gibberellin supaya kita bisa menghasilkan buah tanpa biji. Auksin juga bekerja sama dengan gibberellin saat proses perkecambahan. Jadi seperti itu ya. Kemudian auksin bekerja sama dengan sitokinin dalam memacu pembelahan sel. Begitu juga dengan interaksi gibberellin dan gas etilen dapat mengatur perbandingan antara bunga jantan dan bunga betina yang terbentuk. Berikutnya ada interaksi auksin dan gas etilen dapat memacu pembungaan misalnya pada nanas dan mangga. Ya. Jadi ini ada beberapa interaksi antara hormon yang perlu juga kita ketahui ya. Oke, kita lanjut yang kedua ya, faktor eksternal atau berasal dari lingkungan. Tadi sudah kita bahas sekilas apa saja itu. Ada air. Tentunya air ini berperan untuk menentukan laju fotosintesis gitu ya. Semakin banyak air tentunya laju fotosintesis juga akan semakin tapi tergantung pada kondisi optimumnya gitu ya. Kalau kebanyakan air juga bisa menyebabkan tumbuhan itu juga mati gitu ya, tergantung ya. Kemudian membantu proses perkecambahan biji. Jadi kalau ada air yang diberikan pada biji-bijian, misalnya kacang hijau dan sebagainya, nanti akan berkecambah. Kemudian yang berikutnya, apa fungsinya? Sebagai medium berbagai reaksi enzimatis dan mengangkut unsur hara maupun hasil fotosintesis. Ini adalah peran dari air. Yang kedua ada cahaya. Cahaya tentunya sangat berperan dalam proses fotosintesis. Kalau tidak ada cahaya tentunya tidak terjadi proses ini gitu ya. Jadi tumbuhan tidak bisa membuat makanannya sendiri. Kemudian cahaya dapat menghambat pertumbuhan karena dapat merusak atau menguraikan auksin dan klorofil. Kalau terlalu banyak intensitas cahaya juga bisa merusak tumbuhan tentunya. Berikutnya intensitas cahaya mempengaruhi laju pertumbuhan. Tumbuhan dapat menghambat pertumbuhan atau sebaliknya mengalami etiolasi. Berikutnya yang keempat, mengangkut unsur hara maupun hasil fotosintesis. Ini adalah fungsi dari atau peran dari cahaya. Faktor yang ketiga dari eksternal yaitu kelembaban. Jadi kelembaban udara yang tinggi meningkatkan laju transpirasi atau transportasi gitu ya. Sehingga penyerapan air dan unsur hara meningkat. Kemudian yang berikutnya kelembaban tanah yang cukup mampu meningkatkan penyerapan air. Kita lanjut ke faktor eksternal berikutnya, tapi sebelumnya ini yang disebut dengan etiolasi tadi ya. Jadi pemanjangan gitu ya. Ketika matahari yang di sekitar tanaman ini kurang, jadi dia akan mengalami etiolasi. Ya. Beda halnya kalau ada tanaman yang cukup matahari, jadi akan tumbuh normal seperti ini ya. Bisa dipahami ya. Oke, yang berikutnya tadi, yang keempat berarti ini nutrisi. Jadi nutrisi ini sebagai sumber energi dan sintesis berbagai komponen sel. Ada dua kelompok dari nutrisi ini, ada yang unsur makro sama unsur mikro. Contohnya unsur makro ya karbon, hidrogen, oksigen dan sebagainya. Kemudian unsur mikro ya Fe besi ya, boron, mangan dan seterusnya gitu ya. Bisa dilihat di situ. Kemudian ada faktor yang berikutnya suhu. Jadi suhu optimum bagi tumbuhan untuk tumbuh bagus itu berkisar antara 10 derajat sampai 38 derajat Celcius. Jadi suhu ini berpengaruh terhadap fotosintesis, respirasi atau pernapasan, ya, transpirasi, dan reproduksi. Unsur berikutnya ada oksigen, tentunya ini untuk respirasi aerob yang membutuhkan oksigen dan menghasilkan energi. Kemudian ada pH, pH optimal bagi tumbuhan ya. Jadi pH ini juga harus ditentukan seberapa besar derajat keasaman untuk tumbuhan itu hidup. Baik, sekarang kita akan lanjut ke pertumbuhan dan perkembangan hewan dan manusia. Tadi secara detail sudah kita bahas tentang tumbuhan, sekarang hewan dan manusia. Kita lihat sekilas saja ini ya.
Untuk faktor yang mempengaruhi secara internal ya, jadi sama saja ya, internal itu dari dalam tubuh, kalau eksternal berasal dari lingkungan. Sama dengan tumbuhan tadi. Tentunya gen ya, materi pewarisan sifat dari induk. Kemudian ada hormon pertumbuhan. Ini kalau yang ada di hewan ada tiroksin, ecdison dan juvenil dan somatomedin. Sementara kalau pada manusia nanti kan kita bahas ada namanya somatotropin, kemudian tiroksin, testosteron dan estrogen dan progesteron ya. Sementara kalau eksternal mirip saja sebenarnya ini ya. Nutrisi, air, cahaya matahari, lingkungan ya. Sekarang kita bahas dulu hormon pertumbuhan pada hewan. Tiroksin berfungsi untuk merangsang dimulainya metamorfosis pada katak gitu ya. Kemudian ecdison dan juvenil mempengaruhi fase larva dan dewasa pada invertebrata. Kemudian somatomedin merangsang pertumbuhan tulang. Ini yang perlu diketahui. Kalau pada manusia ada namanya somatotropin atau mengatur pertumbuhan fisik human growth ya, hormon atau SGH ya. Kemudian ada tiroksin mempengaruhi pertumbuhan fisik dan perkembangan mental. Kemudian ada testosteron merangsang munculnya ciri kelamin sekunder pada pria. Ada estrogen dan progesteron. Nah, estrogen ini mengatur perkembangan organ reproduksi wanita. Kalau progesteron itu merangsang munculnya ciri kelamin sekunder pada wanita. Ya, ini adalah kegunaan dari hormon-hormon yang ada pada manusia. Berikutnya, kita akan lanjutkan pada pertemuan berikut. Ya, mungkin demikian yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang ringkas ini bisa digunakan sebagai acuan antum dalam belajar. Dan tentunya jangan sampai merasa puas hanya dari sini saja gitu ya. Anda berharap antum juga menggali lebih jauh dengan sumber referensi atau buku-buku atau video pembelajaran yang mendukung dalam memahami teori pertumbuhan dan perkembangan. Tetap semangat belajar, semoga apa yang sudah dijelaskan tadi bisa dipahami dengan baik. Demikian yang bisa Anda sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.